Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai semua, perkenalkan nama saya Hadi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah saya alami sekitar tahun 2009. Saat itu saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas, tepatnya kelas 2. Saat itu sedang ada acara di sekolah. Saya pulang larut malam, hampir mendekati jam 7 malam. Namun, karena saat itu malam minggu, tak apalah. Saya pulang, terus mandi, sholat, makan, dan setelah itu saya tertidur. Saya tidur di kamar tengah. Jadi di rumah saya ini ada tiga kamar. Ketika masuk pintu depan, sebelah kirinya ada kamar depan. Sebelahnya kamar depan ada ruang tamu, belakangnya ada kamar tengah yang saya tempati, belakang ruang tamu. Belakangnya lagi ada kamar ketiga, dan depan kamar saya ada ruang TV yang langsung menghadap ke kamar saya. Jadi ketika kamar saya tidak dikunci pintunya, bisa langsung melihat ke arah TV. Terus yang di belakangnya ada dapur dan kamar mandi. Saya sempat tertidur beberapa saat. Waktu itu sekitar 8:30 saya terbangun gara-gara saya merasakan ada yang menyolek punggung saya. Jadi saat itu saya tidur dengan posisi tengkurap. Saya bangun, saya cari orang yang menyolek saya itu, tapi nggak ada orang sama sekali. Saya pergi ke kamar ibu saya. Ibu saya sudah tidur. Jadi saat itu saya di rumah hanya berdua dengan ibu saya karena ayah saya kerja di luar kota. Setelah itu saya nonton TV. Saya sambil ngopi terus pastinya. Sampai kira-kira pukul 1:30. 1:30 saya matikan TV. Saya masih ingat waktu itu acara TV terakhir yang saya tonton konser musiknya Oasis di Global TV, dulu namanya masih Global ya. Saya matikan, saya tidur. Terus saya sebelum tidur saya sempat main-main HP sebentar. Setelah saya rasa cukup, saya taruh HP saya di samping tempat tidur. Saya tidur, namun ada perasaan bahwa saya harus menoleh ke arah TV. Saya menoleh ke sana dan melihat ada sebuah asap putih yang meliuk-liuk dari tembok ujung belakang TV menuju ke kamar saya. Takutnya ada kebakaran, saya mau bangun.
Saya mau bangun tapi nggak bisa. Kaki, tangan saya semua terkunci. Saya cuma bisa menggerakkan kepala saya, menoleh ke kanan ke kiri, memejamkan mata. Ketika asap itu telah sampai di samping tempat tidur saya takut. Saya pejamkan mata saya berdoa dalam hati. Beberapa saat kemudian, saya merasa ada sebuah tangan yang menyentuh perut saya. Tangannya rasanya normal, seperti tangan manusia, tidak besar, terus tidak seperti yang aneh-aneh gitu. Ya, tangan normal biasa saya rasanya. Namun saat itu rasanya dingin sekali. Dingin ditambah dengan sensasi kesemutan, seperti tersengat listrik gitu. Saya berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat yang saya bisa, sembari saya mengintip ke arah perut saya. Saya ingin tahu perut saya ini mau diapakan gitu. Waktu saya mengintip, saya melihat ada sebuah cahaya warna kuning keemasan itu di perut saya. Setelah itu saya alihkan pandangan saya ke samping tempat tidur. Namun saya tidak bisa melihat siapapun sosok itu. Saya hanya bisa merasakan sebuah tangan yang menyentuh perut saya. Peristiwa itu terjadi hampir 1 menit lebih. Setelah sosok yang menyentuh perut saya itu pergi, saya bisa bergerak. Sambil napas saya ngos-ngosan, saya teriak dan lari ke kamar ibu saya. Saya ceritakan semuanya kejadian itu. Dan sampai hari ini saya nggak tahu sebenarnya itu sosok apa dan maksudnya apa. Karena setelah itu beliau nggak pernah datang lagi. Tapi justru saya yang sering diganggu oleh sosok lain. Entah itu yang mbak-mbak yang mukanya rata yang ada di dekat ruang TV, terus ada mbak-mbak yang mukanya leleh di kamar depan. Pokoknya sejak peristiwa itu saya jadi agak rada sensitif dengan hal-hal seperti itu. Udah, itu saja cerita dari saya. Sampai jumpa. Dah.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.